tolong aku katanya. Aku, dia nangis, tiba-tiba nangis, tolong aku nggak tahan katanya ngeliat. Kami tanya kan, kenapa? Aku ngeliat ada orang pakai kepala. Karena pakai kepala aja. Berarti ada sosok juga tuh yang anuinya. Iya, ada sosok yang marahin dia. Maaf. Jadi ya, dia tiba-tiba yang minta maaf. Tuh Bon kan karena melihat tuh siapa? Nggak ngelihat. Siapa ini? Merinding coy. Jadi pas sudah kayak gitu, Diangkatnya dari 6 film atau banyak filmnya Nyo garap tuh, berapa kalinya pernah menggarap film horor? film horor hanya Gaduh satu. Cuman Gaduh itu. Nah, selama produksi Gaduh pernah dapat pengalaman horor? Itu kan syuting horor, Bonnya syuting di lumayan di pedalaman juga. Benar. Seram lah, kalau anda bayangkan sih seram gitu. Ada pengalaman horornya lah selama syuting. Pertama datang, ada beberapa cerita, 1 atau 2 teman itu yang pas datang ke lokasi itu melihat sesuatu. Bepadahnya buannya. Ya, pokoknya ngeliat sesuatu. Pokoknya ada lihat orang juga. Ini nggak apa ya, nggak punya kepala, ada yang nggak punya kepala, ada yang manusia, wujudnya manusia tapi nggak ada kepalanya. Nah, itu di perjalanan menuju lokasi tersebut. Itu tahu-tahutan tuh. Dan ya kami kan waktu itu mikirnya ini bercanda doang kayak itu. Nah, tapi kan mereka yang datang tuh dengan semangat. Enggak, yang ngelihatnya tuh udah kelihatan banget takutnya gitu loh. Nggak bohong ini gitu ya. Udahlah, jangan pikirin gitu. Positif thinkingnya dulu, Iya. karena belum mulai syuting lagi. Oke, masuklah. Udah persiapan kan malam itu, udah di set juga gimana cahayanya nanti, pengambil posisi kamera udah, denahnya juga udah dibuat gimana berapa. Malamnya tidur kan. Jadi kan rumahnya itu 2 lantai. Kan tim ini kan ada ceweknya juga. Jadi cewek itu di lantai 2. Ini lantai 2. Cewek di lantai 2 dan cowoknya di lantai 1. Cowoknya di lantai 1. Itu kan dipisah tuh. Emang ada cerita juga kan? Ini ada sambungannya sih, kenapa jadi aku ceritain, kenapa dipisah juga. Iya. Jadi dipisah waktu malam pertama itu aku dengar suara cewek teriak, pokoknya kenceng banget, kayak teriak kayak dibunuh orang, gimana sih, kayak jerit gitu. Iya. Itulah. Dan itu suaranya ada di atas, di luar rumah. Jadi kan ini rumah nih. Di samping rumah tuh ada lapangan tenis. Dan di lapangan tenis itu suaranya di situ. Dan di rumah tuh bisa melihat dari jendela. Tapi nggak ada apa-apa. Itu kenceng banget tuh. Kapan? Malam. Dan aku kira aku doang yang mendengar gitu. Ternyata di waktu yang sama, pada saat si perempuan itu teriak, ada beberapa temen yang bangun, 2 atau 3. Dan semua diam nih, tiba-tiba natap sama satu temen. Apa nih? Apa ini? Halu yang mendengar bertiga gitu. Kami itu semuanya buka HP pada nyetel selawat. Mungkin Gisan Buannya merasa tenang kalau di utara itu menenangkannya. Arau pancat banget di situ. Itu Bang. Nah, setelah mendengar udah kan nggak mau mikir apa-apa karena esok sudah harus bener-bener ya harus serius jualan karena besok syuting ya. Tidurlah lagi. Hari pertama dimulai. Syuting berjalan dengan lancar. Nah, kebetulan sebenarnya juga dari schedule syutingnya itu proses syuting berakhir sampai sore aja. Tapi karena ada beberapa molor, ada beberapa masalah, kita jadinya sampai ke malam. Dan adegan pada saat syuting di malam hari itu di dalam kamar mandi. Adegannya pun ya dicermin kan, lihat kan di filmnya itu kan dia dicermin. Iya ada yang tahu. Mulai tag nih. Mulai tag. Tiba-tiba si cewek nggak enak perasaan. Dan dia bilang ke aku, pokoknya sedikit lagi katanya mau masuk. Dia merasa bahwa sudah ada tekanan-tekanan. Iya, bilang kan, ya udah apa aja, kita lanjut besok aja. Besok pagi hari
Lanjut, kembali lagi di lokasi yang di kamar mandi tadi, pasti depan cermin. Udah kan, tag. Udah tag. Tapi aku ulang dikit ya. Boleh. Pokoknya malam kedua sebelum kedua. lanjut karena tidur. Pas tidur lagi-lagi ada suara. Cuman ini bukan suara perempuan. Suara apa nih? Ini suara pukul. Palu. Suara kayak ada orang betukangan kayak gitu. Iya, benar. Nah, yang tidur di atas itu yang ngedengar bangun semua. Ada Bukan di atas tuh. Oke. Nah, ini tim art kenapa dia mau tukang gitu kan? Malam-malam. Kenapa jadi dia mau tukang gitu nah. Dilihat, aku cek, aku datangin ke kamar mandi. Oh, enggak ada apa-apa. Kerja siapa? Enggak ada apa-apa. Dan pas aku jalan nih, itu kan pokoknya keluar kamar, kita bisa langsung ngelihat itu kamar mandi. Itu masih ada suaranya, masih ada Anjing. Udah deket sama kamar mandi itu stop. Dan pas masuk nggak ada apa. Nyoli hati tuh masuk. Iya. Itu parah. Itulah mungkin karena emang Penasaran. vibes-nya horor banar gitu lah. Jadi kayak langsung kepancing untuk ngikutin Suara. pemain-pemain horor di Indonesia gitu. Bila ada dengar satu datangin. Ih, kayak lupa. Dasar bujur. Oke deh tuh, Buan Kam setelah melihat itu kosong, dahai. Aku aja tuh yang sendiri. Ikam melihat seorang, dan sudah. Udah aku merasa temenan nggak ada. Tidurlah. Kuringan nih, lanjut syuting hari terakhir. Hari terakhir syuting. Tag, diulang lagi adegan yang sama di depan cermin. Udah kan? Oke, cut. Nah, aku kan ada monitor reviewnya sendiri nih, tapi jauh dari lokasi shotnya. Ya, berjarak lah, jauh. Di monitor. Oh, ini nggak gerak-gerak si aktor nih. Kan biasanya kalau udah aku cut dia langsung duduk, istirahat atau ketawa-ketawa gitu. Ini diam aja. Selesai lah karakter actingnya udah selesai lah actingnya. Kok kayak merasa acting nggak? Aku bilang lagi cut, masih diem, nggak ada reaksi apa mukanya. Tiba-tiba datang temen dari belakang, Mil, udah kena. Aduh, datang kan, masuk. Terus aku masuk ke kamar, ke kamar mandi. Ini kan cermin ya, ini orangnya. Ini cermin, ini orangnya. Nah, ini aku datang ke sini. Nah, jadi dia lihat aku lewat cermin, aku lihat dia lewat cermin juga gitu nah. Jadi di cermin itu. Jadi kayak kami melihat satu sama lain melewati ada portalnya gitu. Tang. Anjir lah nih, matanya kok Lain banget. iya kayak pokoknya istilahnya kayak mau ngebunuh nih orang nih. Ngeliatnya kayak mau ngebunuh aku gitu ya. Ya keras banget lah pokoknya. Udahlah, diam. Tiba-tiba suara hening. Ya. Kru semua diam. Diam. Teriak dia. Ya, teriak. Wah, udah langsung pegang ini apa segala. Ngamuk dia, sempat ngamuk. 5 menit kami angkat ke dalam. Udah kami bacain. Udah nih. Itu berarti yang ngurus tuh bukan kru, ada yang bisa kan? Nggak ada yang bisa. Jadi bisa nangani. Waktu itu kami syuting semuanya umurnya 17-18 tahun. Pokoknya bocil semua kan. Dibaca surah, sekalinya mempan juga. Ya, dan kami menganggapnya itu ya udah nggak mempan kayak ini. Harus ada orang bisa. Nah, tapi kan pas lihat teman-temannya, yang mana orang yang bisa? Emang ada orang bisa di sini nih teman-teman nih. Ada katanya. Aku punya om. Aku punya paman nih yang bisa emang dibawa pamannya? Enggak, tanya. Terus gimana? Diambilnya HP, video call. Lalu berhasil lah tuh? Nggak berhasil juga, dia lawan lagi. Dibacain juga. Nah, itu sampai ganti 3 atau 4 orang yang di video call. Nggak ada yang berhasilnya. Sampai di akhir. Kadang itu selama 4 jam sesuatu apa aja yang lakukan tuh? Maksudnya teriak-teriak aja kah atau nyanyi kah atau ada beberapa menit teriak, terus ada beberapa menit tuh dia ngomong pokoknya ngelantur lah. Ini cewek enak banget dagingnya, aku mau bawa dia katanya. Dia terus bilang kayak gitu. Aku kan yang jadi sutradara kan tanggung jawab kan. Terus aku lagi yang memang ngajak si aktor perempuannya nih.
Jadi kan waktu itu kan mikir banget, ini kalau bener-bener dibawa orangnya anak orang kayak apa? Gimana nih, gimana balikinnya, masa balikin badan doang gitu. Iya, rohnya kan ada. Terus Bang? Ya pokoknya. Tapi kami balas lagi, jangan dibawa kata kami. Oh, buannya sama. Emang maunya apa? Aku nggak mau apa-apa, pokoknya aku pengen dia, pokoknya aku mau bawa. Ini bepada dong. Iya, dia bilang. Udah berapa kali, pokoknya. Nah, jadi menariknya gini. Ada teman-teman yang sholat, jadi kan satu cewek ini pokoknya rajin sholat. Dituduh sama si Jin, ya kita bilang itu Jin aja ya. Dituduh sama si Jin itu, kamu nggak pernah sholat katanya. Nah barusan dia sholat padahal sebenarnya. Iya. Jadi pokoknya dia ngelontarkan hal-hal yang sebenarnya bukan fakta. Dia kayak pengen ngerusak mental para kru kayaknya. Bener, gitu. Berapa kali seperti itu sampai gonta-ganti tuh. Jadi ada 10 makhluk halus yang berbeda-beda masuk ke. Iya, ada yang jadi buaya. Jadi yang waktu jadi buaya tuh pas banget itu ada ketendang gelas yang berisi air. Terus dia langsung datengin tuh air. Kayak mau dia jilatin aja airnya itu. Pokoknya seneng banget dia lihat air. Ganti lagi, ada yang naga katanya. Jadi naga tiba-tiba dia berdiri terus terbang. Tapi terbang ya loncat-loncat. Loncat-loncat. Wah, itu kami weird banget. Ya mungkin kalau dari cerita weird, kalau lihat aslinya gimana? Itu pasti langsung merinding. Jadi dia terbang, gerakannya dia terus. Dewani lah nani gitu. Iya, kami tarik lah sebenarnya. Ya, nggak ditarik sih sebenarnya, kalau langsung dipegang lah. Ya, diikuti Dan lah. dia juga sambil terbang gitu menuju ke kamar mandi lagi gitu nah. Tutup langsung kunci. Ya mana ke kamar mandi itu kayaknya. Itu Ini masuk makanya. di sana buat Ya. mengeluarkan ke situ. Iya. Kayaknya wadahnya tuh nilai. Ya, dan mungkin mau melarikan diri, mau benar-benar dibawa nih namanya nih. Tapi kami tutup terus. Ya udah kan. Saking capeknya semua teman-teman, berganti lagi makhluk halusnya. Terakhir itu pokoknya dari Jawa. Jadi dia ngomong bahasa Jawa. Padahal orang aslinya bisa bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa. Nggak ada keluarganya orang Jawa, pokoknya nggak bisa bahasa Jawa. Terus dia bilang, pokoknya diajak-ajak lah kami. Kamu ini gendeng katanya. Gendeng apa? Gendeng. Jadi bukannya kami ngejawab ya, tapi bingung gitu nah. Ini Terpaham. orang ini ngomong apa gitu nah, gendeng apa. Sampai sekarang gendeng jadi bahan ejekan sama-sama. Gendeng ini. Pokoknya gendeng katanya. Terus pokoknya pakai bahasa Jawa lah, banyak lah. Ya. Nah, jadi selama 4 jam Doninya sudah bergonta-ganti orang yang dimasuki. Pada akhirnya Bang, apakah buahnya tetap sampai bulik ke rumahnya, tetap kerasukan dibawa ke Banjar, atau selesai berakhir orang tuh? Si perempuan ini tiba-tiba langsung teriak Lagi. Iya, jadi tangannya tuh tiba-tiba kayak giniin, terus diangkat. Tolong aku katanya. Dia nangis, tiba-tiba nangis. Tolong aku nggak tahan katanya ngeliat. Kami tanya kan, kenapa? Aku ngeliat ada orang nggak pakai kepala. Karena pakai kepala aja. Berarti ada sosok juga tuh yang anuinya. Iya, ada sosok yang marahin dia. Maaf. Jadi dia tiba-tiba yang minta maaf. Tuh Buan kan karena melihat tuh siapa? Nggak ngelihat. Siapa ini? Merinding coy. Nah, jadi pas sudah kayak gitu, Diangkatnya tiba-tiba turun, tiba-tiba nunduk, pingsan. Langsung pingsan. Nah, selesai dah tuh. setelah itu selesai, dia tiba-tiba bangun, kami langsung kasih air putih, dia minum. Terus dia tanya, oke ini kita sin apa lagi? Jangkrik gitu kan. Dan ternyata setelah selesai syuting, adikku tiba-tiba nelpon tanpa aku kasih tahu informasi tentang kejadian ini. Mil, Acil malam tadi mimpi bahwa ada buaya datang. Lah benar Cil. Kemarin itu temen lu kerasukan buaya. Berarti emang kayaknya yang merasuk itu semalam tuh orang dari keluarga ente juga. Bisa jadi. Karena kan banyak yang masuk. Tapi di keluargaku, aku bilang lagi ya udah putus. Ya, ngerti sih soal itu. Waduh, thank you benar Kamil udah sharing-sharing hari ini. Thank you. Pengalamannya gokil.
aku jadi anak syuting horor lagi. Tapi maksudnya dengan ada pelajaran ini kita jadi bisa mensiapkan ya. Benar. Next ke depannya kalau kita pengen syuting horor ya paling kadang kita bawa orang yang bisa mengatasi itu. Dan bukan hanya sekedar bawa orang bisa, kita yang sebagai pembuat pun harus paham tentang cerita yang bakal kita angkat. Biar kadang terjadi kesalahan atau menyinggung orang yang ada di tempat sana atau cerita yang kita bawa. Dan aku mengakui gitu nah, bahwa waktu itu ya mungkin kami belum prepare banget tentang cerita ini kita angkat. Ini banyak hal-hal yang mengandung hal apa gitu. Kami belum siap untuk itu dan itu yang membuat kami belajar banget untuk nextnya. Kalau misalnya ada mengangkat cerita-cerita tentang zaman dulu atau cerita-cerita yang berbau mistis, harus dipelajari benar-benar. Harus dipelajari biar kadang terjadi kayak Iya. itu. Pengalaman, belajar. Oke deh. Sukses terus. Min. Ditunggu next project. Oke.